Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita kebaikan, kemudahan-kemudahan sehingga kita berkesempatan pada sore hari ini untuk salat maghrib berjemaah, kemudian diteruskan dengan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat, ridha serta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita untuk sama-sama belajar tauhid, untuk mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, insyaallah semakin ikhlas kita beramal, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah semata. Kajian tauhid kita pada malam hari ini yaitu kita mengkaji al-asma'u al-husna, nama-nama Allah yang baik, di antaranya al-alim. Al-alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'um wala khamsatin illa wa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akbar illa huwa ma'ahum aina makanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidaklah berbisik-bisik tiga orang kecuali keempatnya adalah Allah. Dan tidaklah berbisik seseorang berempat kecuali kelimanya adalah Allah. Dan tidaklah berbisik-bisik orang yang berlima kecuali keenamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada sedikit dari yang demikian ataupun banyak kecuali Allah bersama dengan mereka di mana saja mereka berada. Kemudian Allah akan menjelaskan tentang apa-apa yang mereka lakukan pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah adalah mengetahui segala sesuatu. Inilah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan sebenar-benarnya
apa yang ada di langit. Penduduk langit jauh lebih banyak daripada penduduk bumi. Begitu juga apa yang ada di bumi, apa yang ada di laut. Semuanya Allah ketahui. Si laut, berapa ekor ikan? Allah tahu semua. Ikan hiu sekian ekor. Ikan dincis sekian ekor. Berapa butir pasir yang ada di pantai di dunia ini? Allah tahu semua. Berapa lembar daun yang ada di hutan belangkarah di muka bumi ini? Semua Allah tahu. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh satu daun kecuali Allah tahu. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang meliputi segala ciptaannya, baik yang sudah terjadi, yang sedang, maupun yang akan terjadi. Kalau manusia hanya mengetahui sebahagian kecil yang sudah terjadi dan sedang terjadi, tetapi tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, orang yang beriman percaya dengan nama Allah yaitu Al-Alim, yang Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui apa yang gaib, apa yang tampak. Kalau kita mungkin tahu yang tampak saja, yang gaib kita tidak tahu. Tapi Allah ya'lamu ma ghaib wasyahadah, semua Allah tahu. Beriman kepada nama Allah Al-Alim, yaitu mengimani ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam hati. Jadi kalau ada orang memandang dengan hati yang merasa merendahkan atau memandang dengan syahwat, Allah tahu. Allah tahu. Ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wa ya'lamu ma nuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang terlintas di dalam hati manusia. Semuanya Allah Maha mengetahui. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, orang-orang yang beriman kepada Al-Alim, Allah mengetahui dengan zatnya. Kalau kita mengetahui sesuatu dari berita, kita tidak tahu tanpa ada yang memberitahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tidaklah demikian. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 5 hal yang tidak diketahui oleh siapapun, baik itu malaikat, para nabi dan rasul, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui.
kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang diketahui. Artinya orang-orang yang diberitahu oleh Allah SWT, dia mengetahui hal itu, seperti para nabi dan rasul. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 33. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa nunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri maza taksibu ghadah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Alim, nama Allah. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu sa'ah, tentang kapan hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan hari kiamat, jam berapa, hari apa, bulan apa, tidak ada yang tahu. Termasuk para malaikat, para nabi dan rasul, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada berita orang mengatakan akan terjadi kiamat tanggal sekian, itu wajib tidak percaya kita. Karena itu adalah bohong. Dia telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang tidak diketahui oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghais, yaitu turunnya hujan. Paling-paling manusia tahu perkiraan cuaca, ramalan cuaca. Diperkirakan hujan akan turun di sana, kadar hujannya begini-begini. Itu perkiraan. Tetapi kepastian hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Tidak ada yang tahu tentang apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Paling-paling manusia itu tahu ketika janin itu sudah sekian bulan, tahu anaknya laki-laki ataupun perempuan. Itu pun tidak pasti. Berapa umur anak ini? Bagaimana anak ini menjadi orang yang bahagia atau sengsara? Bagaimana rezekinya? Bagaimana nasibnya? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tak seorang pun tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadah. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya besok pagi. Besok pagi hal yang gaib. Apakah seseorang itu sehat atau sakit? Apakah dia beruntung atau kerugi besok? Apakah bisa dia untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan? Tidak tahu. Tidak tahu. Sampai-sampai ketika ada orang-orang datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah tentang cerita Ashabul Kahfi. Kemudian Rasulullah mengatakan, besok aku ceritakan.
Kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. La apa dalam surat Al-Kahfi. Janganlah engkau katakan aku akan mengerjakan sesuatu besok pagi kecuali insya Allah. La taqulu syai'in illa masya Allah. Karena hal besok adalah hal yang gaib. Tidak ada seseorang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. 3. Mazat siapa? Keempat ya. Kemudian wa matari nasun bi ai ardi tamud. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Apakah dia meninggal di rumah, ataukah di rumah sakit, ataukah di tengah jalan. Apakah meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman itu mengimani Al-Alim, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Pada suatu ketika iblis datang kepada Fir'aun. Datang kepada Fir'aun, ketok pintu. Tek 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 tek. Kata Fir'aun, siapa di luar? Kata iblis, kau ngaku Tuhan, tapi apa yang ada di rumahmu kau tidak tahu. Tak usahlah tahu apa yang ada di langit, apa yang di laut. Kalau Tuhan kan maha tahu. Kau ngaku Tuhan tak tahu. Yang nontok pintu di rumahmu sini kau tak tahu. Kau ngaku Tuhan. Kata iblis. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya iblis tu pengetahuannya tentang Allah. Tahu dia. Allah Maha mengetahui. Jangan sampai gitu kalah dengan iblis. Jadi orang yang beriman, beringat dengan nama Al-Alim, orang yang beriman wajib untuk beriman kepada Al-Alim, bahwa Allah Maha mengetahui. Tidak boleh ragu-ragu. Apalagi tidak percaya. Kalau dia ragu-ragu dengan Al-Alim, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, berarti dia bukanlah orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang beriman ini ditegaskan oleh para ulama. Dengan dia beriman kepada Al-Alim, yaitu Allah Maha mengetahui, maka sudah cukuplah bagi orang yang beriman di dalam menjalankan ketaatan, Allah saja yang tahu. Cukup Allah saja yang tahu dan tidak perlu yang lain-lain. Umpamanya dia sholat tahajud, tidak perlu tetangga harus tahu, orang lain harus tahu. Cukup Allah yang tahu. Jadi di dalam menjalankan ketaatan tidak perlu untuk masuk Facebook umpamanya, pergi umroh. Karena takutnya apa? Pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diusir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, ada orang-orang yang diusir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka datang kepada Allah meminta pahala. Ya Allah, mana pahala aku ibadah ini, ibadah ini.
Kata Allah, kau pergilah carikan ganjaran kepada orang-orang yang kau harapkan ketika engkau hidup di dunia. Inilah kata Rasulullah, orang yang diusir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau meminta pahala dariku, kata Allah. Jadi orang-orang yang beriman dengan Al-Alim, bagi orang-orang yang beriman cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang tentang apa yang dia amalkan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada tanda-tanda orang beramal dengan riya, yaitu orang yang bermalas melakukan ketaatan ketika dalam kesendirian. Kalau sendiri malas. Tetapi ketaatan itu akan bersemangat ketika di tengah-tengah orang banyak. Di tengah-tengah orang banyak. Ini merupakan salah satu bentuk amal yang riya. Padahal orang-orang yang sudah beriman dengan Al-Alim itu tidaklah demikian. Begitu juga orang-orang yang sudah, ketika seseorang itu, orang-orang yang sedikit amalnya ketika dalam kesendirian, tetapi banyak amalnya ketika berada di tempat-tempat yang ramai. Ini adalah merupakan tanda orang-orang itu adalah beramal dengan riya. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita di dalam kita mempelajari ilmu tauhid ini, pada malam hari ini kita bicara tentang nama Allah Al-Halim. Untuk menjadi keyakinan, menjadi akidah kita, tanpa ada keraguan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Maka oleh karena itu, orang-orang yang beriman dengan Al-Alim, maka dia selalu sibuk di dalam mempelajari ilmu. Pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu bagaimana ibadahnya supaya ibadahnya menjadi ibadah yang sah. Ibadah yang sah. Ibarat solat tu, apa syarat nak solat tu? Syarat nak solat tu dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat, masuk waktu, ya, menghadap kiblat dan sebagainya ini. Ya kan? Kemudian waktu solat berdiri betul, mengangkat takbiratul ihram dan terus dan lain sebagainya sampai salam. Jadi ini dia paham. Dia solat, maka solatnya sah secara syariat. Jadi dia belajar bagaimana ibadahnya dikerjakan secara benar, sah, benar. Kemudian yang kedua, bagaimana dia belajar? Dia belajar supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang secara sah belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dia untuk senantiasa belajar agar ibadah itu secara benar, sesuai dengan syariat,
Ibadah lahir, ibadah batin. Jangan ibadah hanya sebatas lahiriah, tapi juga ibadah secara batinnya. Kemudian ibadah, agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali di dalam Al-Quran orang-orang beribadah, tetapi ternyata dia dimasukkan Allah ke dalam neraka, karena ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ataka hadisul ghasyah, wujuhu yawma izin khasyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, mereka telah beramal dengan begitu susah payah. Tasla naran hamiyah, mereka dipanggang di api neraka. Mereka sudah beramal, mereka masuk neraka. Kenapa? Karena amal mereka, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kurang ikhlasnya di dalam beribadah, ibadah tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, kun aliman au muta'aliman au sami'an au hiban wala takunil khamis fatahalla. Jadilah kamu kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang tahu, mengerti tentang ilmu agama, halal haram, perintah larangan, tauhid syirik, sunnah bid'ah, tak nak tahu. Aliman. Kalau belum bisa, au muta'alliman, jadilah kamu muta'allim, orang yang belajar, menuntut ilmu. Belajar, menuntut ilmu. Au sami'an, atau mendengar. Dengar. Ada ceramah dengar. Kajian dengar. Au hibban, atau cinta. Cinta kepada ahli ilmu, orang alim, orang menuntut ilmu. Wala takunil khamis, kata Rasulullah. Jangan jadi orang yang kelima. Apa? Tahu ndak? Belajar ndak? Dengar ndak? Benci. Pada majelis ta'lim, dunia pendidikan, benci. Maka orang seperti ini, kata Rasul, fatahallak, orang yang celaka. Celaka dunia dan celaka akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan orang yang beriman adalah ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah merupakan modal bagi seorang muslim, sehingga kesempurnaan keimanan dan keislaman itu dan diterimanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah adalah menurut kesempurnaan tentang tauhid yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang demikian. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini, yaitu tentang nama Allah Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.